Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kemarin ini banyak banget nih yang DM kami dan tanya nih, katanya begini, Bang, itu kok banyak banget yang posting soal golnya Persib, katanya offset Bang. Atau nanyanya kayak gini, Bang, emang benar gol Persib itu offset, kok banyak banget yang posting? Sama aja ya kayak gitu ya. Ada, saya justru heran sama kalian yang DM dan nanya kayak gitu ke kami. Kenapa heran? Kan kami udah berkali-kali bilang sama kalian. Saat ini Persib itu jadi beras, ladang cuan. Kalau mereka postingannya pengen rame, ya gampang, nyenggol aja Persib. Sebab kalau nggak nyenggol Persib, mereka mah nggak makan. Kenapa kalian masih nggak ngerti-ngerti juga? Ya kalau kalian yang baca atau nonton berita tersebut masih bocil yang otaknya sempit alias otaknya cuma 1 giga, ya pasti kaget lah lihat berita kayak gitu. Tapi buat yang udah setia dengan channel ini, pasti otaknya udah di-upgrade dan mereka pasti cuma akan ketawa-tawa doang. Jadi kalau buat kami pribadi ya, lihat postingan-postingan seperti ini dan buat kalian pendukung Persib, biarin aja lah mereka menggonggong. Sebab kalau mereka nggak nyenggol Persib, postingan mereka nggak bakalan rame. Coba nih kalian lihat, cari apakah mereka yang posting-posting itu pernah nggak posting soal 2 gol penalti Persija? Pernah nggak? Kan enggak. Apakah mereka pernah posting soal kartu merah Rezaldi itu layak apa enggak? Kan enggak. Atau mereka posting soal kejadian Gustavo Francanya Malut United yang menjegal, bukan menjegal sih, itu yang menghadang ya pemain dari lawan gitu. Apakah mereka bahas itu? Kan enggak juga. Terus apakah mereka pernah posting soal keanehan-keanehan di Liga 2, keanehan-keanehan Liga 4? Kan enggak. Kenapa mereka nggak posting? Sebab mereka percuma posting kayak gitu karena nggak bakalan viral. Tapi kalau mereka posting nyenggol Persib, pasti viral. Itu secara simpelnya. Makanya sering banget kami bilang zaman sekarang itu jarang banget ada orang jujur dan mau mengungkap fakta tanpa diembel-embel duit. Orang zaman sekarang itu berani ngomong, bisa posting apa aja asalkan ada kaitannya dengan duit. Dan itu berlaku untuk semuanya, baik itu akun bola maupun pengamat bola. Mereka itu kalau menggonggong pasti ada yang bayar. Begitu juga dengan orang yang posting-posting seperti ini. Tujuannya apa? Tentu saja cuan dari banyaknya yang nonton. Karena kalau kami pribadi ya, kalau kami bilang golnya Bergwino ini offside, pasti kami udah bahas di fakta di balik laga, betul apa betul? Tapi di situ kami nggak bahas. Kenapa kami nggak bahas? Kami mengambilnya dari berbagai sudut, dari berbagai angle, bukan cuma kamera di TV doang. Nih tuh kami tampilkan dari berbagai angle, dari berbagai sudut. Silakan nilai sendiri itu offside apa enggak. Ada yang bilang VAR-nya disogok sama Papa Erik dan lain-lain. Lah 2 gol Persija disogok apa enggak kan gitu. Dan kami pun yakin yang memposting hal-hal seperti ini pasti mereka pun udah ngerti, udah tahu kalau itu nggak offset. Tapi mereka justru sengaja posting ini biar rame. Itu aja secara simpelnya kalau buat kami. Kan kasus ini sama dengan kasus atau hal-hal yang kayak Kayak kalau misalnya nih pemain diaspora atau pemain timnas masuk ke Persib, kan mereka berisik ngomongnya apa? Penurunan karir. Betul dong. Tapi kalau tim lain yang ambil pemain diaspora atau pemain timnas, bilangnya apa? Peningkatan karir. Betul apa betul? Itu aja sama aja, contohnya kayak gitu. Makanya di sini kami luruskan biar kalian gak gampang dibodohin, gak bodoh-bodoh amat. Kenapa bodoh? Ya bodoh banget aja lah kalau ada orang yang bilang pemain diaspora ke Persib itu penurunan karir, tapi kalau ke tim lain selain Persib malah peningkatan karir. Kan bodoh. Kenapa bodoh? Pertama, Persib itu adalah tim paling kaya di Indonesia. Betul dong.
Kedua, Persib itu tim nomor 1 di Indonesia secara market value, betul dong. Ketiga, di Indonesia Persib itu tim paling stabil ekonominya, betul dong. Ya bodoh aja, mana ada namanya pemain masuk ke Persib dengan tim yang paling sukses, paling kaya di Indonesia, penurunan karir yang nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal lah Persib gitu loh, bukan tim abal-abal, bukan tim buram. Masa penurunan karir? Kecuali kalau tim lain di bawah Persib selain Persib disebut penurunan karir, wajar karena kelasnya masih di bawah Persib. Paham sampai sini? Makanya orang bodoh yang bilang kalau pemain diaspora atau pemain manapun ke Persib disebut penurunan karir, itu bodohnya kuadrat. Lah tim lu sendiri masih di bawah Persib, gitu aja. Harusnya nih akun-akun bola, orang-orang yang katanya ngurusin bola, orang-orang yang katanya pengamat bola, jangan ngeributin soal gol ini. Juga jangan selalu nyenggol-nyenggol, tapi coba deh perhatikan apa yang terjadi di Liga 2, di Liga 4. Di Liga 2 deh contohnya, ada 2 tim pemerintah yang seolah-olah semena-mena di Liga 2. Adiaksa Farmelesi yang dimiliki oleh Kejaksaan dan Garuda Yaksa yang dimiliki oleh Presiden. Lihat no, beberapa kejanggalan di Liga 2. Tapi kenapa mereka nggak up ini? Takut karena itu tim pemerintah atau nggak ada cuannya gitu, nggak menghasilkan duit, nggak rame, nggak viral. Coba kalau mereka benar-benar akun bola, benar-benar pengamat bola, harusnya mereka mulai panas dong, mulai meng-up ini semua. Lihat kejadian-kejadian di Liga 2. Ini tim mana ya? Apa itu disengaja? Apa itu nanti kalau misalnya kesalahan wasit dibilangnya, oh wajar, wasit juga manusia. Betul sekali, wasit juga manusia yang juga takut dan gentar. Apalagi yang gertaknya itu pemerintah. Makanya tetap di Indonesia mah akunnya aja namanya akun bola. Bola inilah, bola itulah, segala macam hubungan dengan bola. Tapi tetap UUD, ujung-ujungnya duit. Mereka mau bicara kalau ada duitnya, kalau menghasilkan duit. Sama dengan pengamat pun, pengamat juga sama, UUD. Pengamat bola Indonesia itu kebanyakannya mau ngomong, mau berkomentar kalau dibayar. Udah ada contohnya dan ini lagi rame. Kemarin bahkan ada yang keceplosan, katanya Sintayong dipecat, saya rugi 20 miliar. Siapa tuh ya? Dok, Indonesia nggak lolos, gue rugi 2M. Ya contoh nyata kalian tahu lah, Toel CS ketika ada Sintayong, wah gencer tiap hari bikin konten, masuk TV sana sini, kayaknya kok nggak habis-habis gitu ya. Ini orang benci amat sama ST, kan nggak masuk akal, dia kan nggak ada hubungannya dengan ST kecuali emang ada yang bayar. Ya mungkin saja ada yang bayar seperti itu, makanya bercuap-cuap. Dan sekarang kalau nggak ada lagi yang bayar, apakah mereka akan nongol lagi? Kan itu aja intinya di Indonesia itu. Zaman sekarang itu kalau nggak ada duitnya orang juga malas ngelakuin sesuatu, ya. Kita lanjut ke berita pertransferan aja deh. Dari Dewa United ada nama Kazuki Takahashi. Ini pemain Jepang berposisi gelandang serang, 29 tahun, 177 cm dengan harga 6,08 miliar. Yang sempat dirumorkan ke Persib beberapa musim yang lalu. Nah saat ini Takahashi ini main di Liga 1 Korea Selatan bersama Bucheon FC. Dari Borneo FC memperkenalkan Caio Nunes. Ini winger asal Brazil, 30 tahun, 180 cm yang musim lalu main di Liga Bahrain. Nah selain itu Borneo pun dikaitkan dengan Nicolas Orsini. Ini striker asal Argentina, 31 tahun milik Boca Junior, yang saat ini dipinjamkan ke klub Atletico Platense. Orsini ini diproyeksikan menggantikan posisi Joel Vinicius yang kabarnya Joel Vinicius akan ke Arema.
Ya, Arema FC kabarnya akan mendatangkan Joel Vinicius. Kami pun nggak tahu nih statusnya transfer apa pinjaman ya. Sebenarnya selain Joel Vinicius, Arema pun lebih dulu nih ajukan pinjaman sama Persib buat Ramon Tanque. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika seorang pemain sudah main di klub sebelumnya terus pindah, entah itu dibeli ataupun dipinjamkan, masih boleh main nggak di klub barunya? Contoh misalnya Joel Vinicius udah main di Borneo FC di putaran kedua misalnya, terus main di Arema, apakah masih boleh? Begitu juga dengan Ramon Tanque nih, kemarin kan main tuh lawan PSBS, apakah kalau dilepas ke Arema Ramon bisa main? Sebenarnya sih dalam aturan FIFA nggak boleh ya, karena pemain yang sudah main di klub sebelumnya di putaran 2 itu udah terdaftar di klub itu ya, tapi ternyata dalam regulasi PT LIB musim ini itu masih boleh asalkan si pemain itu nggak pindah 3 klub dalam satu musim. Contoh paling nyata bukan Joel Vinicius ya. Vinicius kemarin lawan Persis Solo nggak main ya. Ramon Tanque deh. Ramon Tanque kan main kemarin lawan PSBS. Terus misalnya dipinjamin sama Arema. Tetap di Arema bisa main karena aturan LIB itu membolehkan pemain yang meskipun udah main di putaran 2 di klub sebelumnya, tapi ketika dipinjamkan dan dalam masa bursa transfer itu masih boleh main. Kalau Vinicius sih sebenarnya udah kelihatan banget ya mungkin akan ke Arema karena kemarin nggak dimainkan lawan Persis Solo, katanya sih lagi tes medis nih di Arema. Jadi mungkin yang dipilih cuma Joel Vinicius ya, bukan Ramon Tanque, karena cuma satu sih yang dipilih Arema antara Joel Vinicius atau Ramon Tanque. Nah, pemain ini tuh dipersiapkan untuk jadi tandem Dalberto Belo. Dari Persis Solo memperkenalkan Luka Dumancic. Ini bek tengah asal Kroasia, 27 tahun, 193 cm dengan harga 4,48 miliar rupiah yang musim lalu main di Liga Lituania. Artinya kalau di total sekarang ada 13 nih pemain asing Persis Solo ya. Tapi tetap sih ujung-ujungnya 11 karena kan Clayton Santos kabarnya akan dipinjamkan ke Borneo FC. Terus juga si Gerven Castanir katanya akan dipinjamkan ke PSM Makassar. Jadi kita nantikan siapa saja sih pemain Persis Solo di putaran 2 ini. Dari Persijap Jepara resmi merekrut Borja Martinez. Ini gelandang asal Spanyol 30 tahun, 178 cm dengan harga 4,70 miliar rupiah. Yang kalau kalian melihat dari CV-nya sih ini pemain grade A ya. Getafe, Espanyol sampai Atletico Madrid pernah dibela oleh Martinez. Nah, dengan ini komplit sudah ya 11 pemain asing Persijap Jepara di putaran 2. Ada Rodrigo Mora, Thierry, Brito, Adli Endom, ada Martinez, Herrera, Gomes, ada Guarot Sena, Yakubu, Carlos Franca, dan Sudi Abdallah. Dari PSM Makassar ada nama Luka Čumić. Ini striker asal Serbia, 24 tahun, 190 cm dengan harga 6,8 miliar rupiah yang musim lalu main di Liga Bosnia dan akan segera diumumkan ya. Udah diumumkan sama PSM Makassar. Selanjutnya mungkin Gerven Castanir kali ya, atau mungkin siapa nih? Dari Persija Jakarta. Nah, buat yang tanya, Bang, itu siapa? Siapa apanya? Oh, ini orang yang apa ya? Membuat sebuah poster ya, membawa sebuah poster di stadion saat Persija lawan Madura dengan tulisan "Please trial me Persija", yang artinya tolong coba saya Persija. Nah, itu siapa dia tuh? Namanya adalah Nikita Ponomarenko. Dulu dia adalah seorang winger. Winger juga bisa striker juga sih, asal Rusia. Tapi dia ini pensiun dini di umur 22 tahun. Lah, kenapa kok dia pensiun? Karena kalau kami baca ya dari riwayatnya, dia ini tuh frustasi. Karena sejak awal dia jadi pesepak bola, si Nikita ini kalau di klub-klubnya dulu tuh jarang banget dia ini main. Di setiap klub itu kalau dalam catatan Transfermarkt tuh cuma main 8 kali loh di setiap klub. Jadi dia putus asa gitu. Nah, setelah keputusasaannya itu, akhirnya dia memutuskan pensiun dari sepak bola dan memulai karir sebagai jurnalis yang meliput krisis iklim.
Tapi ketika dia ke Indonesia dan melihat atmosfer sepak bola di Indonesia dengan gaji di Liga Indonesia yang ternyata lebih gede dibandingkan gaji di Rusia, dia pun kepincut dan mencoba mencari peruntungan ya, menawarkan dirilah ke tim-tim di Liga Indonesia. Tentu tujuannya adalah tim-tim besar yang ada di Indonesia seperti Persija, Persib dan lain-lain. Jadi secara garis besar atau secara kasarnya, si Nikita ini tuh datang ke Indonesia sebagai jurnalis, tapi mungkin kebetulan lagi ada bola ya, dan tertarik juga, apalagi mungkin ada yang ngompor-ngomporin sama dia. Lu kalau main bola di Indonesia enak lo, gajinya gede, fansnya banyak, cepet kaya, cepet terkenal, apalagi kalau lu masuk ke tim-tim gede. Ya udah, makanya dia bikinlah sebuah poster, katanya tolong coba saya gitu kan, itu di stadion. Buat kami ini malah lucu. Kenapa lucu? Ya lucu aja, seorang pemain profesional itu nggak mungkin dong lakukan hal yang seperti itu. Kecuali dia memang pemain abal-abal, dia pasti langsung dong ya ajukan proposal sama klub. Tapi ya terserah juga, kalau memang Persija minat ya silakan ambil, gratis loh. Dia adalah Nikita Ponomarenko, seorang striker muda